Deh, mau nampak juga. Nampak kan? Itu sini dah. Jangan mayo. Panjang dah. Jadi kemai udah dibawa saudaranya itu ya. Ya tidak ini ya kakak. Yang dekat Quran dia. Oh. Benar tak? Tunggu gimana? Ini saya. Kemereng. Lihat. Mereng aja dah. Daripada agak mereng. Apa sih? Ininya nih dekat sini. Nanti itu anu ya mana? Holdernya tuh. Kalau begitu baiklah. Bawalah adikmu Yusuf. Jagalah dia baik-baik. Jangan kalian lengah. Assalamualaikum. Ayah percaya pada janji kalian. Ingat, Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati kalian, kata Yakub memberi izin. Maka pada pagi yang cerah itu, berangkatlah Yusuf beserta ke 10 saudaranya. Bunyamin yang masih kecil tinggal di rumah bersama Yakub. Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya melalui jalan yang berliku-liku, sehingga seandainya ditinggal, ia tidak akan tahu jalan pulang. Mereka berjalan semakin jauh. Akhirnya sampailah mereka pada sebuah persimpangan jalan. Di sana terdapat sebuah sumur, Juk namanya. Sampai di dekat sumur itu, tiba-tiba Yusuf dipegang erat-erat oleh saudara-saudaranya. Ada yang memegang tangan, kaki, dan kepala. Secara paksa Yusuf mereka telanjangi. Yusuf bukan main terkejutnya. Ia minta dikasihani oleh saudara-saudaranya. Yusuf memanggil-manggil ayahnya. Akan tetapi suaranya hilang di telan padang yang luas. Apakah salahku maka aku diperlakukan begini, saudara-saudaraku? Kasihanilah saya, pinta Yusuf. Tutup mulutmu, hardik salah seorang di antara bersaudara itu. Yusuf mereka tangkap, lalu mereka lemparkan ke dalam sumur. Yusuf menangis minta dikasihani. Jangan ditinggal sendirian di dalam sumur itu. Untung air tidak dalam. Kalau tidak, tentu Yusuf akan mati tenggelam. Jadi tangis Yusuf yang mengibah tidak didengar oleh saudara-saudaranya. Mereka bergegas pulang ke rumah dengan perasaan lega, karena rencana jahatnya sudah terlaksana. Baju Yusuf yang mereka bawa pulang, baju itu mereka lumuri dengan darah seekor kelinci yang sengaja mereka tangkap. Baju itu mereka koyak-koyak sehingga baju yang berlumuran darah itu mirip dengan baju orang yang tewas diterkam binatang buas. Sampai di rumah, saudara-saudara Yusuf itu membuat tingkah masing-masing. Ada yang pura-pura menangis, ada yang berguling-guling seraya memanggil nama Yusuf, ada yang menjerit-jerit memukuli tanah atau kepalanya sendiri. Mereka berkata kepada ayahnya, "Oh ayah, apa yang ayah khawatirkan telah benar-benar terjadi. Selagi kami asyik bermain, Yusuf tinggal di belakang kami. Kami berlomba lari, Yusuf tertinggal. Saat itulah serigala buas telah menangkapnya. Badannya dikoyak-koyak, pakaiannya robek-robek. Inilah pakaian Yusuf kami bawa untuk membenarkan kata-kata kami. Lihatlah pakaian adik yang kami sayangi ini, compang-camping dan berlumuran darah. Mungkin ayah tidak percaya kepada kami, tapi begitu sesungguhnya telah terjadi." Tangis saja rasanya tidak cukup untuk meluapkan rasa sedih Yakub. Sejak siang memang firasat buruk sudah selalu datang menggoda pikirannya. Tulang rasanya remuk, hati hancur luluh. Maka Yakub berkata, Kamu telah menurutkan hawa nafsumu, mengikuti apa yang dibisikkan setan kepadamu. Kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang kamu sendiri akan merasakan akibatnya kelak. Lain tidak, aku hanya bersabar sampai tersingkap nanti apa sebenarnya yang telah terjadi. Aku hanya memohon perlindungan Allah, kata Nabi Yakub. Sesungguhnya lah Yakub tidak percaya apa yang dikatakan oleh anak-anaknya itu. Akan tetapi Yakub yakin seyakin-yakinnya bahwa Yusuf ada dalam perlindungan Tuhan. Mungkin itulah cobaan yang harus dialami Yusuf. Bukankah semua rasul dan nabi selalu diuji Tuhan keimanannya? Saudara-saudara Yusuf pun sadar bahwa kata-kata mereka tidak dipercayai ayahnya. Mereka semakin takut membicarakan peristiwa makar itu di antara sesama mereka sendiri. Lebih takut lagi untuk memberitahukannya kepada ayahnya. Maka selama bertahun-tahun perbuatan jahat itu mereka simpan diam-diam di hati masing-masing.
Mereka diamkan dan tak pernah diungkit-ungkit. Untuk mengingatnya saja mereka takut. 4. Dijual sebagai budak. Setelah ditinggalkan saudara-saudaranya, Yusuf berjuang seorang diri agar bisa keluar dari dalam sumur cup itu. Akan tetapi segala usahanya sia-sia. Tebing sumur itu sangat curam dan tidak bisa dipanjat. Keadaan keliling sunyi sepi. Di kejauhan terdengar sekali-sekali suara binatang liar. Malam pun datang. Di langit bintang-bintang memandang kepadanya. Yusuf Yusuf merenungi langit malam itu. Hatinya sungguh tergetar akan kebesaran Tuhan. Yusuf berdoa mohon perlindungan Tuhan. Ia serahkan dirinya dan nasibnya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menurunkan wahyu kepada Yusuf yang masih muda belia itu, bahwa ia harus sabar. Sabarlah engkau Yusuf, aku Tuhanmu akan melepaskan engkau dari kesusahanmu. Kelak kamu akan menceritakan kepada saudara-saudaramu perbuatan mereka ini, sedangkan mereka sudah tidak ingat lagi. Setelah memperoleh wahyu Tuhan itu, Yusuf merasa tenang. Ia tidak takut akan dan gelisah. Ia yakin bahwa ia akan selamat. Tapi sementara itu, lapar dan dingin sudah tidak tertahankan lagi. 2 hari 2 malam Yusuf sendirian dalam sumur itu. Dingin dan lapar, teringat ayah, terasa rindu dan pilu. Ayah sangat mencintainya dan selama ini tak pernah jauh dari sisinya. Pada hari ketiga, sampailah ke sumur itu serombongan kafilah. Kafilah itu mengambil persediaan air dan memberi minum untanya. Bukan main gembiranya hati Yusuf tatkala mendengar suara manusia bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Salah seorang di antara kafilah itu menurunkan ember yang diikat dengan tali untuk mengambil air. Yusuf berpegang pada ember dan tali itu, maka ketika ember itu ditarik ke atas, Yusuf pun ikut terbawa. "Hei kawan-kawan, tolonglah aku, entah kenapa ember ini sangat berat." Satu orang mengambil seru orang yang mengambil air itu. Teman-temannya pun datang. Mereka menarik ember itu ke atas. Yusuf berpegang erat-erat, dan betapa terkejutnya mereka melihat Yusuf ikut terbawa dalam ember itu. Pemimpin rombongan kafilah itu memutuskan untuk membawa Yusuf ke Mesir. Di sana Yusuf akan dijual ke pasar budak. Anak ini berparas tampan, badannya tegak, kulitnya bersih. Saya kira harganya sangat tinggi di pasar budak, kata pemimpin kafilah itu. Teman-temannya setuju. Setelah diberi makan dan pakaian, Yusuf lalu dibawa kafilah itu menuju Mesir. Tidak pikiran ya, awak dari mana gitu. Pokoknya kalau yang gagal juga. Pokoknya tunggu orang mungkin jadikan budaknya. Mesir adalah negeri makmur. Peradabannya sudah tinggi. Pemerintahan dan kota-kotanya sudah teratur. Mesir menjadi pusat perdagangan. Dari berbagai negeri orang-orang datang membawa berbagai barang dagangan. Penduduk Mesir banyak yang kaya raya, rumah mereka indah-indah, terlebih istana raja dan rumah para pembesar negara. Bukan main besar dan indah-indahnya. Orang-orang kaya itu hidup bersenang-senang, mereka tidak bekerja. Mereka mempunyai ratusan pelayan dan budak. Budak-budak dipekerjakan untuk pekerjaan yang kasar. Mereka membangun jalan, membersihkan got, mengatur dan membersihkan taman, menyapu jalan-jalan kota. Kota Mesir yang kaya raya itu memerlukan banyak sekali budak. Maka ramailah waktu itu pasar budak di Mesir. Dari negeri-negeri yang jauh, orang membawa budak ke Mesir untuk dijual ke pasar budak. Cara membeli budak itu tak lebih dari cara membeli kambing. Budak yang sudah dibeli menjadi milik majikannya. Majikan itu bebas berbuat apa saja kepada budaknya. Dibunuh pun tidak ada urusan. Pasar budak di Mesir itulah Yusuf dibawa. Yusuf dibeli oleh seorang pembesar kerajaan, Futhifar namanya. Ia adalah kepala polisi Mesir yang sangat besar kekuasaannya. Futhifar membeli Yusuf karena firasatnya baik. Kafilah yang menjualnya memberikan harga yang sangat murah, karena takut ketahuan bahwa Yusuf itu anak yang mereka temukan di tengah jalan. Heran, budak setampan ini harganya murah sekali, kata Futhifar pada dirinya sendiri. Sedangkan semua gerak-geriknya menunjukkan kehalusan budi. Zulaika,
Lihatlah apa yang aku bawa ini. Seorang budak yang sangat tampan rupanya. Halus gerak-geriknya, sopan tutur katanya. Berilah ia pakaian yang baik kalau perlu. Dapat kita jadikan dia sebagai anak angkat. Aku mempunyai firasat yang baik sekali terhadap anak ini, kata Potifar kepada istrinya. Sejak hari itu, mulailah Yusuf menjalani cara kehidupan yang baru dan asing buat dia. Ia diberi kamar yang bagus dan pakaian yang bagus. Ia tidak diperlakukan sebagai budak belian. Ia tidak diperlakukan sebagai budak belian, akan tetapi sebagai seorang anggota keluarga. Ia tinggal di rumah indah dan besar, dengan taman-taman yang luas dan indah. Di negeri ayahnya, Palestina, tidak pernah ia melihat rumah seindah itu. Yusuf cepat belajar menyesuaikan diri dengan keadaan baru itu. Ia adalah seorang anak yang cerdas, ringan tangan dan cepat kaki. Semua pekerjaan dipercayakan kepadanya dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tak heran kalau Potifar semakin sayang dan percaya kepadanya. Bertahun-tahun tinggal di rumah kepala polisi Mesir itu, badan Yusuf cepat tumbuh. Kesenangan dan kemakmuran hidup yang dialaminya membuat badannya sehat dan kuat. Setiap orang akan terpikat melihat wajahnya, apalagi kalau yang melihatnya seorang wanita atau gadis remaja. Namun ketamaran wajah dan keindahan bentuk tubuhnya itu ternyata akan menimbulkan kesulitan baginya. Menghadapi godaan. 5. Menghadapi godaan. Perlakuan yang baik dari Potifar membuat Yusuf lupa akan nasibnya yang malang. Ia merasa seperti di tengah keluarga sendiri. Potifar tak ubahnya sebagai seorang orang tuanya. Karena itu Yusuf selalu berjanji untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan majikannya itu. Akan tetapi datanglah badai godaan. Datangnya justru dari nyonya rumah, yaitu istri majikannya, Zulaikha. Sekarang Yusuf bukan anak tangguh lagi. Ia sudah seorang pemuda tampan dan gagah. Wajah yang rupawan itu selalu terbayang di mata Zulaikha. Wajah Yusuf selalu dilihatnya kemana-mana ia pergi, siang, malam, saat bangun dan tidur. Wajah Yusuf yang rupawan tak ada bandingannya, itu selalu terbayang. Gak ada ya? Geli banget. Lama-lama Zulaikha menaruh hati kepada Yusuf. Ia lupa akan kedudukan yang terhormat. Zulaikha benar-benar mabuk kepayang. Pada suatu hari Zulaikha telah tergoda oleh setan. Yusuf dipanggilnya dan suruh masuknya ke kamarnya. Yusuf yang patuh segera datang. Zulaikha memaksa Yusuf berbuat hal yang tidak baik. Yusuf takut dan lari dari kamar majikannya. Zulaikha mengejar dari belakang. Baju Yusuf ditariknya sampai robek pada punggungnya. Waktu Yusuf membuka pintu, betapa terkejutnya ia. Potifar berdiri di hadapannya. Zulaikha yang malu dan takut kepada suaminya lalu memfitnah Yusuf. Lihatlah, Yusuf budak yang engkau puji itu, dia berani hendak berbuat jahat kepadaku. Sudah sepatutnya ia mendapat hukuman berat. Penjara adalah tempat yang tepat, kata Zulaikha kepada suaminya. Tidak, itu fitnah. Dialah yang memaksaku berbuat jahat. Aku tidak mau, sebab aku berlindung pada Allah. Sedangkan Tuanku memperlakukanku dengan baik. Aku berlari ke pintu, dia mengejarku. Bajuku ditariknya sampai robek, kata Yusuf, tenang membela diri. Tuan Potifar adalah seorang yang berpandangan luas. Ia tidak percaya begitu saja pada omongan istrinya. Kebetulan waktu itu salah seorang kemanakan Zulaikha datang. Ia lalu dimintai pendapat oleh Potifar. Begini saja, kata kepanakan Zulaikha itu. Kalau baju Yusuf robek di bagian depan, maka istrimulah yang benar dan Yusuf yang berdusta. Akan tetapi kalau baju Yusuf yang robek di bagian belakang, maka Yusuflah yang benar dan istrimulah yang berdusta. Setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Maka terbuktilah bahwa yang berdosa itu Zulaikha. Maka selamatlah Yusuf dari fitnah. Potifar lalu berkata kepada istrinya, kamulah yang berdosa, mohon ampunlah atas kesalahanmu. Zulaikha mengakui kesalahannya. Ia minta ampun dan bertobat. Kepada Yusuf, Potifar minta agar menutup mulutnya rapat-rapat dan menganggap persoalan itu selesai sampai di situ saja. Yusuf berjanji demi kehormatan dan nama baik majikannya. Akan tetapi betapapun rahasia itu ditutup rapat-rapat, akhirnya bocor juga. Orang-orang mulai membicarakan Zulaikha yang jatuh hati kepada pelayannya, apalagi nyonya-nyonya kalangan atas, yaitu istri para pembesaran kaum kaya.
Mereka mempergunjingkan hubungan Yusuf dengan Zulaikha. Mereka bahkan mengatakan bahwa Zulaikha memaksa budaknya berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Tapi budak yang tampan itu menolak. Sungguh memalukan, kasihan Zulaikha, kata nyonya-nyonya itu sesama mereka. Lama-kelamaan, sindiran dan kecaman semakin senter disampaikan ke alamat Zulaikha. Oh, jadi undangnya nih. Zulaikha merasa malu. Nama keluarganya, terutama nama suaminya, jadi cemar. Karena itu Zulaikha lalu mencari akal. Tatkala Zulaikha sudah menemukan akal, ia lalu mengadakan pesta. Semua nyonya golongan atas diundangnya. Dihidangkannya buah-buahan sebagai permulaan hidangan. Kemudian pada setiap nyonya itu diberikan pisau yang tajam untuk mengupas. Waktu nyonya-nyonya pembesar itu masing-masing mulai mengupas buah yang dihidangkan, dimintalah Yusuf oleh Zulaikha masuk ke tengah ruang perjamuan. Nyonya-nyonya itu terpesona melihat ketampanan wajah Yusuf dan kesempurnaan bentuk tubuhnya. Semua mata nyonya-nyonya itu tertuju pada Yusuf. Mereka memandangi Yusuf tanpa berkedip. Baru pertama kali itulah mereka melihat ada laki-laki serupawan yang setampan Yusuf. Setengah makhluk bumi kalah dengan Nabi Yusuf. Maha sempurna Allah. Ini bukan manusia tapi malaikat yang mulia, kata seorang nyonya yang tebal rasa keinginannya. Sambil mengagumi ketampannya Yusuf, nyonya-nyonya itu terus mengupas buah. Jari-jari tangan mereka semuanya kena iris, mengucurkan darah tanpa mereka rasakan. Mereka terus memandang Yusuf seperti hendak menelannya bulat-bulat. Berkatalah Zulaikha, nyonya-nyonya yang terhormat, inilah Yusuf yang sering kalian bicarakan itu. Dialah yang menyebabkan aku menjadi bahan ejekan kalian. Ketampanannya, keindahan seluruh gerak lakunya membuat aku tidak berdaya. Tapi rupanya bukan hanya aku, kalian juga semua terpikat olehnya. Lihatlah tangan kalian itu. Ujung-ujung jari kalian telah kalian iris sendiri tanpa merasa sakit. Kalian lupa ingatan karena melihat Yusuf. Nyonya-nyonya itu baru tersentak. Mereka malu pada diri mereka sendiri. Buru-buru mereka membersihkan darah dari tangannya dan membalut luka di jarinya. Pakaian mereka yang indah-indah dan mahal harganya juga berlumuran darah. Tapi rasa malunya nyonya itu hanya sebentar. Sekarang mereka ganti menggoda Yusuf. Yusuf tabah. Yusuf tetap tabah menghadapinya. Saat itulah Yusuf berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku lebih suka masuk penjara daripada bergaul dengan mereka. Dan jika tidak engkau hindarkan aku dari tipu daya wanita-wanita ini, aku takut akan terpengaruh." Tidak lagi. 3 sampai 43 tambahnya. Cuman dia buat pakai 44. Ih, banyak nih, seru nih. pandang ke sana. Udah dulu ya. 45 kayaknya. Dia lagi. Udah, jangan penasaran ya. Jangan tendang-tendang perut mama ya. Ini sih. Dia lagi tidur. Mampu tuh jadi kan. Kakak nak tidur.